Aku ingin mengakhiri hubungan kita, tanya Jimin dengan netra yang dengan menatap presensi yang nyatanya tak membalas tatapan itu. Lee tengah sibuk memandang ujung lancip pisau buah yang dia serahkan sendiri padanya. Butuh sedikit pergerakan saja hingga pisau menembus, tetapi yang tak bisa melakukannya. Dia memang andal dalam bergerak, bahkan sekalipun, tapi tidak jika harus untuk dirinya sendiri. Bukan karena dia mencintai dirinya, melainkan karena dia yang mencintai seseorang yang telah mengikatnya dengan janji. Itu janji bahwa sebanyak apapun dunia menusuk dan berusaha membunuhnya, dia tak boleh bersekutu dengan dunia untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kau tak bersalah padaku, sama sekali tidak. Aku yang sudah terlalu banyak menyakitimu. Aku rasa kau mendengar kalimatku dengan baik bahwa aku juga tidur dengan pria lain, tetapi hanya sekali, karena hampir setiap ada kesempatan rahasia tanpa ragu. Wanita itu masih tak menatap Jimin, bukan karena dia muak pada pria itu, melainkan karena dirinya sudah dipenuhi rasa bersalah yang dia sendiri tak tahu akan bermuara di mana. Lalu ketika Yen masih berperang dengan dirinya sendiri, tiba-tiba Jimin berujar, "Aku tak memedulikan itu, aku masih ingin bersamamu." "Siapa yang peduliku, tetap kau sampai kapanpun, dan kau akan tetap menjadi milikku," ujar Jimin yang ucapkan dengan suara yang cukup nyaring. Jimin menahan amarahnya, dan ia menyadari itu dengan baik. Oleh karena itu, dengan netra yang mulai berpindah dari besa buah ke arah garis, Lian kemudian berujar, "Rasanya masalah kita ada di sana." Dengan netra yang menatap Ian penuh amarah terpendam, Jimin pun segera menggenggam hidung dan tak lama setelahnya Ian kembali berujar, "Kau tak pernah menyakitiku, tetapi hanya aku yang harus menyakitimu. Akhir yang indah akan datang jika aku tak menyakitimu, dan satu-satunya cara adalah dengan memotong." "Apa dengan melakukannya akan membuatmu terus menjadi milikku?" tanya Jimin dengan air mata yang mulai berjatuhan. Ian mengangguk dengan senyum tipisnya yang benar-benar kelewat tipis. Lalu wanita itu menjawab, "Tentu saja, lakukanlah," kita Ian dengan senyumnya. Manakala itu sudah mendarat di permukaan kulitnya hingga membawa sensasi dingin yang begitu hampa dan mencekam, saat itulah ia mendapat itu yang datang dengan amarah yang jelas ada di laut dingin itu. Lalu setelah memastikan bahwa lemparan tidak melukai siapapun, Kim Taeyang kemudian menarik pergelangan tangan Ian dengan paksa. Pria itu menyeret tubuh Ian menjauh dari area dapur, meninggalkan Jimin dengan air mata yang terus mengalir. Pria itu tak membentuk raut apapun. Dia hanya diam, berharap bahwa dunia berhenti berputar saat ini juga, karena dia sungguh sudah kelewat muak dengan semuanya. Di sisi lain, setelah berhasil menyeret Ian untuk kembali ke kamar milik wanita itu, tempat di mana Taeyong sempat terlelap, Taeyong kemudian mengunci ruangan ini dan membuang kuncinya ke lantai. "Aku sudah menahan diri untuk tak melakukan ini sejak semalam, tetapi kau benar-benar ingin merusak pertahanan diriku," ujar Taeyong mengerahang yang sudah tampak
mengeras suatu tanda bahwa pria itu sudah benar-benar marah. Yan tahu tanda itu. Ia juga tahu Taehyung benar-benar marah padanya. Oleh karena itu, Yan hanya terdiam dengan datar yang berkaca-kaca saat menatap sosok pria itu. Sementara itu, setelah menghabiskan beberapa menit untuk mengacak-ngacak isi laci kamar Yan, Taehyung kemudian menghentikan pencariannya saat dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Mengambil sepasang borgol dari dalam laci yang sedang berantakan karena ulahnya, yaitu Taehyung kemudian membuka kuncinya dengan bantuan satu tangan dan gigi-giginya. Itu ide bagus, balas Yan yang wanita itu ucapkan dengan satu air mata yang meluncur dari netranya. Dia melihat itu, ia tak putar dengan tak melihat hancur apa Yan sekarang mereka dengan jemar yang mendorong tubuh Yan hingga tubuh itu mendarat ke atas ranjang. Dia kemudian turut menaiki ranjang itu. Pada itu tak menyentuh Yan secara, tetapi dia membantu Yan untuk tidur dengan posisi yang nyaman. Kendati Taehyung tahu borgol itu pasti terasa menyakitkan bagi wanitanya ini. Maaf jika aku membuatmu lelah, Yan yang seketika itu membuat Taehyung bangkit dari posisinya. Pria itu bangkit dari posisi tidurnya dan meraih kunci yang dia letakkan di atas nakas dengan segera. Taehyung memborgol Yan dengan membuang benda itu ke lantai. Tak lama kemudian, Taehyung berusaha bergelang dengan pandangan netra yang berkaca-kaca hingga membuat Yan terbangun dari posisi tidurnya. Menundukkan dirinya berhadapan dengan Taehyung yang kemudian mendapati tariknya ke dalam dekapan pria itu. Dekapan hangat yang berhasil menyentuh dinding es yang sempat berkuasa dalam dirinya. Keduanya sudah kembali pada situasi normal dan Taehyung sangat bersyukur dengan itu. Kendati dia terus-menerus memastikan apakah kondisi Yan sudah benar-benar pulih. Ketika Taehyung memasuki borgol itu ke dalam laci dan hendak merapikan bagian dalam laci ini, Yan tiba-tiba datang dan menundukkan dirinya di tepi ranjang. Tak usah dirapikan, setelah ini kita harus keluar, ujar Yan dengan senyuman yang terlihat sudah kembali cerah. Setidaknya membaik daripada kondisi wanita itu semalam. Hingga pagi tadi sebelum keduanya memilih untuk tidur seraya berpeluk. Pria itu pun hanya bisa menyulam senyumnya seraya berujar, baiklah, aku akan menemanimu. Berlalui Jin Yonggi, tanya Taehyung berbalas gilangan dari Yan yang lebih dianggap adik oleh Yonggi. Kalau dia pasti mengizinkanku pergi kemana saja asal bersamamu, teletuk Yan sembari menepuk sisi ranjang sebelahnya.
Sebenarnya Taeyong berusaha mengabaikan ajakan Yan itu untuknya agar duduk di samping wanita itu, namun di luar dugaannya Yan justru kembali menepuk sisi ranjang sebelahnya, memberi kode pada Taeyong agar Tae duduk di sampingnya. Ia menyandarkan kepalanya di dada bidang milik Kim Tae-yong terasa keras tetapi nyaman. Ini dalam masalahnya dia berusaha nanti pilihkan aku pakaian. Dengan jemari mengusap sore panjang wanitanya ini, Tae-yong kemudian bertanya, kau kenapa tidak biasanya seperti ini? Hanya ingin jawab Yanas. Katakan sayang, balas Tae-yong yang pada akhirnya membuat Yan mengatakan apa yang sebenarnya ada di dalam kepalanya saat ini. Kau tahu apa alasanku, bilang Tae-yong dengan senyum tulusnya. Tae-yong mungkin akan bohong demi misi mereka. Mungkin jago dalam bersilat lidah untuk menenangkan tiap misi yang harus dia selesaikan. Namun Tae menyadari bahwa dia tak akan bisa menjadi Tae yang dikenal oleh para sekutu penjahatnya atau musuhnya di luar sana ketika dia tengah bersama Lee. Keduanya meninggalkan rumah ini setelah mendapat pesan bahwa Yonggi membawa Jungkook jika Jimin untuk memeriksa kebun anggur milik Elena Kim, sekaligus membuat dua bersahabat itu kembali berbaikan. Kendati Yonggi tampak tak acuh di luar ya, tapi sesungguhnya pria itu adalah yang paling peduli pada anggota kelompok mereka. Karena itulah sebrengsek apapun Lee Yonggi bagi Yan, pria itu tetaplah kakaknya yang terbaik. Jalan yang terus mereka lalui itu sampai di rumah sakit jiwa itu memanglah jalannya begitu indah, baik Yan maupun Taehyung sama-sama mengakuinya. Akan tetapi keindahan itu tak berlangsung lama, sebab setelah matahari tenggelam, jalanan ini berubah menjadi ladang kegelapan yang tampak tak berwujud. Ini adalah yang tergelap. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun mereka mengunjungi tempat ini, mereka selalu berusaha agar bisa keluar dari jalan ini sebelum malam datang. Aku tidak masalah, alibi Taehyung. Yan yang menyadari, dan pria itu pun hanya bisa menyulam senyumnya. Taehyung memang terkadang bersikap keras, apalagi ketika pria itu sedang meledak dalam amarahnya. Namun Taehyung adalah satu yang akan bersikap lembut ketika suasana hatinya sedang baik. Sebelum keluar dari mobil, masukkan dua kancingmu itu, ujar Taehyung ketika mobil keduanya memasuki halaman parkir rumah sakit jiwa tujuan mereka. Dengan netral yang menaruh kemeja hitamnya, Yan kemudian bertanya, masukkan kemana? Itu sudah benar dan sopan.
Tunggu sebentar, aku akan membukakan pintu, ujar Dayung yang hampir saja ditolak jika pria itu terlebih dahulu menambahkan tidak ada penolakan. Akhirnya dengan pasrah Ian menunggu Dayung membukakan pintu mobil ini untuknya, tak lupa membawa tas yang berisi ponsel dan dompetnya. Ian kemudian turun dari mobil itu setelah Dayung membukakan pintu. Kendati langkahnya terasa begitu berat, Ian tetap berusaha memaksa laki-lakinya untuk terus berjalan menghampiri seorang dokter juga perawat yang tengah duduk di ayunan dan berada tak jauh dari pagar pembatas antara halaman rumah sakit jiwa ini dan area pantai. Sesungguhnya ia sudah menyiapkan dirinya jika saja jawaban dari Kim Sojin adalah galengan, namun sepertinya takdir berkata lain. Dengan netra yang mengikut kemana arah pandangan Sojin, Ian dibawa menuju sosok wanita yang terlihat tengah menanam bunga bersama seorang perawat wanita. Lalu ketika netra Ian sudah terkunci pada sosok itu, Sojin pun menjawab tanya Ian, dia jauh lebih baik. Syukurlah, jawab Ian dengan kaki yang secara tak sadar hendak menghampiri wanita itu. Namun langkah Ian harus berhenti manakala suara Sojin mulai kembali terdengar. Pria itu berujar, aku akan lebih baik jika kau menahan dirimu sebentar lagi untuk tidak menemuinya terlebih dahulu. Aku hanya tidak ingin kejadian 2 tahun yang lalu terulang. Sebab bagaimanapun yang terlintas di kepalanya sekarang adalah peristiwa di mana dia hampir wanita itu dengan menemuinya. Lalu di tengah heningnya menyapa, yang dapat mendengar hatinya berteriak dengan suara kecilnya, ibu, aku rindu, sangat rindu.